ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak terkait dengan para tokoh masyarakat, terutama para habaib, maka kita tetap menghormati, memuliakan beliau-beliau. Kalau ya anu wali-walian jangan sama anak, oh ya anu ulama-ulamaan jangan sama anak. Ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, lembut, halus, tidak kasar, tidak ganas terhadap umat. Mengikuti kepada beliau, kita punya pegangan syariat. Apabila tidak sesuai dengan syariat, maka kita tidak perlu untuk mengikuti beliau. Bakal saya habisi kalian, berapapun kalian mengkhianati Habib Rizik, bakal saya habisi dan bakal saya ganjar. Tidak ada rumus di dalam ajaran kita untuk berletak kepada pemerintah yang resmi. فإذا سمعتم من يحاول أن يحرضكم على هذه المؤسسات. Nah, kalau kalian mendengar ada yang mulai manas-manasin kalian dari tatanan yang disebutkan itu yayasan kepemerintahan di situ, أقول يحرضكم على المؤسسات. saya katakan lagi, mereka memanas-manasi terhadap yayasan pemerintahan negeri, فهو مجرم. maka orang tadi adalah kriminal. Beberapa kiai-kiai sepuh menyampaikan para habaib yang seperti itu bagaikan istri kita yang sedang haid, tetap kita cintai namun jangan digauli. Wah, kita pertahankan eksistensi keutuhan NKRI. Jangan sampai kita mudah terprovokasi yang dilakukan oleh sementara sekelompok orang yang ingin memecah belah bersama kita, yang ingin memecah belah bangsa ini, yang ada agenda ingin menghancurkan keutuhan NKRI. Sebagai Rasul bersabda, man ahana sultana, siapa orang yang menghina pemimpin sultan, ahanahullah, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Saya tidak setuju dengan orang yang selalu menggadang-gadang dirinya hanya karena nasab, tapi tidak merawat persatuan umat. Saya protes. Saya tidak setuju dengan itu. Saya Sayyidina Muhammad yang 29. Saya tidak kakek, saya tidak anak. Ataupun ada yang mengatakan bahwa beliau-beliau ini seperti Al-Quran yang rusak, tidak bisa kita manfaatkan, tapi juga tidak boleh untuk kita injak, tetap kita muliakan, karena apapun itu adalah mushaf Al-Quran. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya. Karena apapun beliau adalah tetap habaib yang merupakan cucu daripada atau durian daripada Rasulullah. Namun untuk mengikuti ini kita punya pegangan ilmu syariat yang telah kita pelajari di pondok pesantren. Tinggi apapun ilmunya, semulia apapun garis keturunannya, anak cucu siapapun, mau ustaz ya, mau kiai ya, mau habib ya, mau abuya ya, mau syekh ya. Wala yudhmir li muslimin ghisyan wala durra. Tidak memendam di dalam hatinya kebencian atau niat busuk mengganggu muslim manapun. Gak ada niat buruk kepada muslim manapun juga. Kalian diam, gimana kalian ketika 6 pegawai, 6 santri beliau, 6 murid beliau dibantu, kemana kalian wahai umat Islam? Sungguh penistaan, wallah penistaan. Cacian, makian, kebohongan, provokasi, menyebar kedengkian, terus dibilang ini dakwahnya Nabi Muhammad. Ada penistaan terhadap dakwah. Ini nahi mungkar, ada penistaan dengan nahi mungkar. Seandainya kamu kasar, kejam, pasti mereka akan lari dari kiri kanan, dia tidak akan mendekat. Ketidakadilan hukum dari Jokowi, tunggu saya keluar dan akan dia rasakan berdasar tidak. Pondok pesantren Boyo juga masyarakat umum untuk lebih berhati-hati di dalam menerima ceramah ataupun dakwah dari beberapa tokoh masyarakat yang akhir-akhir ini cenderung provokatif. Namakan dirinya Dzurriyyah Rasul, tapi memprovokasi rakyat
memprovokasi umat baginda Rasul untuk saling membenci satu sama lain. Kemana kalian wahai para ulama? Kemana kalian wahai para habaib? Ketika beliau di penjara, kalian melempem, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Saya akan cari kalian satu persatu. Saling bertarung, saling bertikai, saling mencaci maki satu sama lain. Mereka umat Rasul, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. لو لبس عمامة كهذه العمامة Dia tetap menjadi pelaku kriminal meskipun dia pakai imamah sebesar saya. Siapapun habaib khususnya, intinya para habib-habib nih, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang khianatin Habib Rizik, inti semua bakal berhadapan dengan mana? Bahar bin Habib Rizik. أعيد Saya ulangi lagi, الذي يحرض على مؤسسات الدولة yang memanas-manasi terhadap yayasan-yayasan negeri negara, الوطنية institusi-institusi pemerintahan, فهو مجرم itu adalah pelaku kriminal. ولو لبس عمامة Meskipun orang tadi pakai imamah, ولو قال لكم دين meskipun mengatasnamakan itu agama, ولو قال لكم نصرة الإسلام meskipun dia mengatakan kepada kalian menolong Islam, membela Islam, إما هو مغفل يضحك عليه أو كذاب. itu mungkin dia orang bodoh yang diketawain atau dia itu penipu. Ente kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak, beliau di Mekah enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara, kemana kalian? أيا كان هذا الإنسان، Siapapun manusia ini, لأن التحريض على مؤسسات الدولة معناه هدم الدولة. karena ketika ada orang yang memanas-manasi tentang mengusik institusi pemerintah, institusi negara, maka maknanya dia akan menghancurkan negara yang berdaulat itu. Demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. وهدم الدولة معناه إضاعة الكليات الخمس. Dan maksudnya menghancurkan negara berarti dia akan menghancurkan pondasi utama 5 yang ada di dalam agama. الدين Yang pertama agama, والنفس menjaga jiwa, يعني الحياة kehidupan maksudnya, والعقل dan kemudian akal, والعرض dan harga diri, والمال. dan harta. Sebelum 6 pengawal dibunuh, ceramah itu orang bunuh. Ketika ada 16 kali bunuh, kemana? Itu orang habaib dan ceramah-ceramah yang tegas, jadi melempem, jadi kayak kerupuk, komplot. Harta. وانظروا إلى الدول التي سقطت ماذا حصل في الخمسة هذه. Dan lihat, coba perhatikan negara-negara yang sudah jatuh. Coba perhatikan dari 5 pondasi yang penting di dalam agama ini. لأن من مهام الدولة كما ذكر إمام الحرمين الجويني في غياث الأمم، وكما ذكر الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية وغيرهما، أن من مهام الدولة حفظ الكليات الخمس. Bagaimana disebutkan oleh Imam Juwaini dan disebutkan juga Imam Mawardi di kitab mereka, bahwasannya peran negara yang berdaulat adalah menjaga 5 landasan utama di dalam agama itu tadi. Takut di penjara, takut dibunuh, takut di penjara. طيب واحد يقول هي مقصرة في حق الدين أو ترتكب أشياء تضر بما له صلة بالدين الدولة. Dan kemudian ini ada negara tapi dia nggak merespon tentang agama, atau mungkin dia teledor, atau mungkin nggak perhatian, atau mungkin nggak nolong tentang agama kita. نطالبها بألا تفعل. Iya, kita tuntut dia supaya nggak melakukan seperti itu. نعمل على تصحيح المسار. Iya, kita arahkan dengan tujuan, dengan arah yang benar. لكن هدم الدولة لا. Tapi untuk menghancurkan negara enggak. Giliran yang bikin acara maulid, orang-orang yang pro kepada pemerintah, penjilat-penjilat pemerintah, ente orang yang intelin, giliran yang bikin acara hadu maulid, ente pada ngintel, pada ini, bilangin, sana kita orang jalan, bilangin, baru sepeda kemarin. لكن ليس هذا وحده الذي نريد أن نقوله في مسألة الوطن والإنسانية. لا. Bukan ini aja yang saya maksudkan ketika saya membahas tentang negara, bangsa di sini. Dan di sini banyak intel di sini. Itu orang kalau berintimidasi, cari intimidasi Habib Umar, intimidasi anak, Bahar bin Muslim. Intel polisi, kalau mau intimidasi, mau larang, mau apa,
Ya, bukan dengan acara Maulid Nabi. Tidak ada satu pun yang bisa melarang acara Maulid Nabi.